Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat malam para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah guru melanjutkan untuk mengulas tentang dasar dari prinsip negara kita atau konstitusi dengan pemahaman Pancasila. Namun untuk sila 1, 2, dan 3 sudah banyak diulas dan diolah oleh guru ya. Untuk ulasan yang sila keempat dan kelima tidak diulas oleh guru, nanti hanya sedikit memberi penjabaran. Mengapa tidak diulas oleh guru? Satu contoh di dalam sila yang keempat ada satu bahasa itu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Di situ yang disebut adalah ada bahasa kata rakyat itu nanti. Hal ini yang paling penting, substansinya adalah rakyat, bahasa rakyat. Dan nanti yang ada yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi guru menggarisbawahi poinnya yang disebut kata rakyat itu. Mengapa dari sila yang keempat ini tidak diulas oleh guru? Ya karena satu, sudah kita tahu semuanya sejak lama, dan di era-era sekarang, di tahun-tahun sekarang lebih parah lagi, bahwa yang disebut katanya DPR dan MPR, ya faktanya ya bukan DPR dan bukan MPR ya, kita tahu semua. Dan semua memang seperti itu, maka guru tidak menerangkan banyak, percuma nanti diterangkan. Dari video yang lain guru sudah memberi stempel bagi pemimpin-pemimpin yang sudah pola pikirnya sudah dirusak sejak di kandungan, maka guru memberi stempel manusia atau orang-orang yang sudah expired ya, tidak bisa dipakai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu biasanya ya, itu nanti setelah dapat uang pensiun, stroke, lumpuh di kursi itu ya. Ya semoga lah semua apa yang ditanam mereka sendiri pun juga yang akan menuai hasilnya. Dan ada video sedikit tadi yang sempat dibagi oleh guru. Guru memberi keterangan tentang hari kemenangan ya besok. Sempat disinggung oleh guru ya. Besok di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, ada pelepasan setan ya. Jadi Departemen Agama melihat ya, hilal ru'ya, melihat planet bulan hanya sebatas untuk melepaskan bangsa setan. Ya. Jadi bangsa setan mau dilepas. Nah, jenisnya sudah diterangkan di video guru. Jenis minimal 2, satu jenis setan pemerintah dan jenis setan swasta. Jumlahnya berapa? Nah, itulah di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, jumlahnya begitu. Sarangnya di mana saja, nah itu semua. Nah itu siapa ya? Menantu kita, ya orang tua kita, ya guru-guru kita. Nah sedikit itu maka guru tidak menerangkan tentang sila keempat. Karena ya apa ya, semua itu sudah setan berapa persen itu di negara kita. Ya. Baik para pemirsa, para murid, untuk menggenapi dari konstitusi negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, sila pertama, kedua, ketiga, keempat diulas sedikit, kelima. Nah, nanti diulas ini ya, yang penting. Ini para santri dan murid ya, guru menggenapi apa yang sudah tertulis di lempiran ya. Di sini ada Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini diajarkan ya, ini banyak yang tidak mengerti atau tidak paham yang dimaksud tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam konstitusi negara kita ada sila sampai kelima atau 5 sila. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang substansi hakikat dari konstitusi negara kita yang terakhir mengapa diterangkan mendapat pada waktu diputuskan dulu mendapat suatu kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila diterangkan dengan tepat dan benar, sila yang kelima ini sudah tidak dibahas ya. Mengapa guru? Sesungguhnya yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tatkala sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat dijalankan dengan tepat dan benar sedikit banyak apa yang sudah aku ulas di video yang lain. Tatkala 4 sila itu dijalankan dengan seperti itu, sila kelima ini namanya hasilnya. Jadi secara konstitusi atau secara undang-undang atau secara pola pikir, bangsa dan rakyat Indonesia sudah tidak menuntut untuk berdebat berdalil tentang keadilan. Karena ini adalah hasil. Satu contoh di dalam konsep agama yang sudah diwariskan oleh kita, satu contoh rukun Islam ya, ada syahadat ya. Ada sholat, ada poso, ada zakat, ada kaji ya. Nah, mana kaji dari substansi sudah diajarkan guru. Kaji itu maknanya kan kajen ya. Kajen itu terhormat. Artinya hasilnya. Jadi seharusnya yang dilakukan bangsa manusia kalau melakukan rukun Islam yang dilakukan itu hanya 4 ya. Syahadatnya jadi dilakukan namanya bersyahadat ya. Sholat ditegakkan sholatnya. Nah itu loh. Puasa dimaknakan puasanya apa, zakat dimaknai zakat. Nah, tatkala 4 itu dijalankan dengan ilmunya, dijalankan dengan ruang dan waktu dan kalender yang tepat, maka yang disebut kaji itu keberhasilannya. Sama seperti konstitusi negara kita. Namun kadang ya kembali lagi ya. Karena ya tahun kemarin dilepaskan bersama ya sekarang menempati lilin ini di tempat pemerintahan dimanapun berada ya sudah rusak. Nah, untuk menyikapi apa yang dimaksud guru sudah memberi sentuhan tentang kata rakyat ya. Saya ajarkan sedikit ini untuk masukan dan pemahaman agar lebih mengena. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari keadilan sosial itu apa? Nah itu. Makna keadilan dari sosial itu apa? Ya sila pertama sampai sila 4 itu dijalankan itu. Tapi bila ditarik dalam bahasa keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara, yang dibutuhkan manusia adalah hukum atau transparan. Hukum transparan aturannya nyampe kepada masyarakat sampai kalangan bawah. Itulah nanti yang disebut keadilan. Maka bisa diterangkan setiap manusia dalam satu negara meskipun dia tidak berhasil kehidupannya, barangkali ada orang lain lebih berhasil atau orang lain lebih kaya dari dia. Karena dia secara hakikat manusia menyadari bahwa dunia memang dibentuk oleh Sang Maha Kuasa. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang miskin, juga ada yang kaya. Tapi yang menjadi problem di negara kita sejak sebelum merdeka sampai setelah merdeka, keadilan ini tidak ada. Mengapa? Kembali lagi, satu, hukum sudah timpang tindih dan dipermainkan. Hukum dibuat dengan kesepakatan dan hal banyak yang menjadi sesuatu tidak benar. Dan undang-undang dan aturan rakyat tidak mengerti aturan itu salah atau benar. Nah, itulah yang jadi problem ya. Rakyat Indonesia itu siapa? Ini loh yang penting. Kadang kita selalu menuntut ya. Sebenarnya kalau mengacu kepada substansi bahasa, rakyat dan warga itu tidak sama ya para pemirsa. Karena
tata bahasa kita kurang tepat, yang mengarahkan, yang mendidik pun juga tidak ada, sehingga manusia mengucapkan atau membuat keputusan, membuat tulisan, membuat kata kalimat itu tidak mengena kepada apa yang dimaksud ya. Rakyat Indonesia itu siapa? Rakyat itu bahasa apa? Nah ini. Rakyat itu bahasa apa? Coba para pemirsa, para murid, kita sering mengucap, juga sering mendengar. Rakyat Indonesia. Nah, apa sih rakyat sebenarnya itu? Dari kata rakyat, di sini ada apa makna kata rakyat. Rakyat itu sebenarnya dari substansi bahasa Jawa, itu rakyat. Pernah dengar ya? Rakyat, bukan rakyat ya. Rakyat. Nah, maka rakyat kalau mengacu kepada nilai kehidupan atau nilai tata bahasa kehidupan, rakyat ini dikatakan hidup ya. Rakyat itu kalau bahasa ru itu artinya hidup. Rakyat itu. Maka ada disebut dadi hayat. Nah, dadi hayat itu dari bahasa rakyat. Rakyat, hayat, hayun. Nah, ini loh bahasanya. Lah karena kehidupan ini nilai hidup menjadi berbangsa dan bernegara, maka rakyat dari kata rakyat. Rakyat ini mewakili sifat pria atau laki-laki. Maka orang laki-laki di Jawa itu disebut itu rakyat, kalau yang wanita ini disebut garwo. Beda bahasanya. Tatkala pria ditambah wanita disebutlah rayatan. Disebut nikah. Nah, nikah ini bahasanya, bahasa ruhnya itu rayatan. Tapi yang mempunyai nilai ruh, karena pria mempunyai nilai yang sangat tinggi di alam dunia, disebutlah tiangnya keluarga. Maka rakyat itu bahasa sebutan bagi pria. Satu contoh, Bu, rakyat panjenengan tempundi. Nah, kalau yang pria ditanya orang lain, Pak D, garwo panjenengan tempundi, beda ya. Maka rakyat ini menempati posisi pria. Lah dari pria ini mempunyai sebutan rakyat, di dalam berbangsa menjadi rakyat. Pria turun di sini menjadi laki-laki, ditambah perempuan. Turun lagi, nah inilah pria inilah sebenarnya yang dimaksud rakyat atau rakyat, kalau wanita tadi garwo. Bila ditarik unsur gen atau generasi, maka pria laki-laki rakyat inilah yang disebut pewaris atau penerus atau keturunan. Maka secara simbol atau faktanya bahwa sejarah kehidupan, pewaris kehidupan, pewaris bangsa itu dari kaum pria. Nah, itulah para pemirsa bahasa rakyat. Maka kalau kita mengacu kepada yang dimaksud rakyat Indonesia, kita ulas sedikit ya. Nah, itulah sedikit gambaran ya para pemirsa. Maka kalau kita mengacu kepada kita rakyat Indonesia, artinya kita sudah bisa menemukan, karena rakyat dari bahasa rakyat ya, dari hayat, artinya nilai kehidupan, artinya generasi pewarisnya. Bila ditarik dari substansi berbangsa dan bernegara, mereka inilah yang disebut generasi pribumi atau yang mempunyai hak waris. Lah nanti bahasa beda, yang menempati yang lain, ini disebut warga. Ya. Warga, warga negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan rakyatnya, bukan. Bila mengacu kepada substansi konstitusi, bahwa keadilan ini bagi seluruh rakyat Indonesia, itu hanya diuntukkan pewarisnya, artinya mutlak. Yang miliknya pewarisnya, artinya generasi pewaris di negara kesatuan Republik Indonesia siapa? Ya artinya kalau di Sumatera, di Lampung, di Jambi, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di Irian Jaya sana, di Bali,
di Jawa, dimanapun itu tatkala ada suku, nah itu yang mendapatkan sesuatu hak yang wajib terpenuhi sebagai rakyat bangsa Indonesia. Harta yang dikelola dari negara, dikembangkan, itu untuk generasinya. Namun kembali lagi, faktanya ya kembali lagi. Orang-orang di masa kemarin-kemarin juga pemimpin kita tidak mengerti tentang bahasa yang tepat, dikembalikan lagi, di kandungan sudah kena mantra, kena guna-guna, tidak mengerti. Dan yang lebih konyol, nah ini semoga dipahami ya. Jadi rakyat yang ada di Indonesia atau rakyat Indonesia yang memiliki dari substansi konstitusi ini hancur, bisa disebut dimiskinkan. Justru pendatang atau warga baru, maksudnya warga pendatang bukan rakyat, ini yang mempunyai sesuatu hal sampai mampu mengelola, mendapatkan sesuatu. Lantas kalau seperti ini bagaimana guru? Ya totalitas salah semua seluruh bangsa dan negara. Bukan kita saja. Dan juga bukan pemimpin kita yang sekarang kalau ditinjau. Mengapa? Karena sejak sebelum kita merdeka, pemimpin kita tidak pernah mendapat asupan pemahaman yang tepat dan benar. Dan kepentingan juga bermain para pemimpin kalau sudah berburu jabatan ya. Sudah lupa dengan generasinya. Tanah bumi ya dijualin ya. Lantas gimana guru? Ya terserah kembali lagi kepada umat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia mau berubah atau tidak. Cara merubahnya bagaimana? Nah itu yang kalian harus pikirkan. Mengapa? Karena ini sesuatu kesalahan, ini sudah menjadi bentuk aturan dan hukum-hukum sistem yang salah kaprah. Nah itu yang jadi problem. Dibenahi satu titik yang 1000 titik terbuka. Dibenahi 10 di sana 4000 yang terbuka. Maka dari video yang lain guru sudah memberi gambaran. Ini kalau tidak ada revolusi otak. Ya sampai kapan kita semua rakyat negara kesatuan Republik Indonesia ya kita seperti ini dan mungkin sangat dipastikan bisa sangat lebih sulit. Sedangkan kita masih mewariskan generasi kita. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi guru tidak bisa memutuskan karena guru bukan sesuatu siapa-siapa. Maka dari video yang lain guru pun sampai kadang kalau mewakili alam atau mewakili ruh yang ada di bumi Pancasila, maka guru kadang sampai seakan-akan mau saya tenggelamkan saja daripada begitu. Tapi kan guru pun tidak dibulikan seperti itu. Maka guru untuk beberapa bulan dan beberapa tahun sedikitlah nyoba guru juga melihat ada perubahan yang signifikan sampai di mana untuk perubahan mulai hukum, politik, pemimpin-pemimpin kita. Tapi toh nanti kalau ada hal sesuatu semakin buruk, kembali lagi sesuatu ketepatan dan memang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, tatkala di mana ada kerusakan, di mana ada kesalahan, sistem Yang Maha Kuasa akan membuat renovasi kepada tempat itu. Nah, itu hal yang sudah ditetapkan yang tidak mungkin. Maka melalui video ini guru pun juga kadang-kadang berharap semoga dengan melalui banyak video yang aku sampaikan, semoga mampu mempengaruhi cara berpikir dan perilaku khususnya kita semua dan para pemirsa dan keluarga kita dimanapun berada. Dan lebih khusus manusia yang masih ada moral atau yang masih ada kepedulian dengan generasi yang akan datang. Tapi toh memang kalau tidak ada ya, satu ketetapan guru sangat paham. 99,9% titik hari H sudah ada. Maka guru selalu jangan dulu lah, jangan dulu. Nah sedikit ini video ulasan semoga sangat membantu memahami sesuatu tentang konstitusi yang ada di negara kita. Dengan berakhirnya
Pancasila, konstitusi negara aku terangkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sampai sila kelima. Artinya aku selaku guru sudah cukup memberi arahan, masukan kepada generasi, khususnya generasi muda. Tinggal nanti video-video guru kemungkinan akan pola pikir guru masuk ke ranah bahasa-bahasa ilmu yang simple atau masuk ke ranah-ranah menyinggung tentang politik, tentang budaya, tentang apa yang akan terjadi. Itu nanti juga menjadi hiburan, juga menjadi sentilan, juga menjadi bahan pembicaraan, kemungkinan juga di medsos. Karena kadang guru ini kalau ngomong juga konyol, kadang kayak ngawur. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan guru, semoga bermanfaat kepada para pemirsa dimanapun berada, dan lebih khusus semoga bermanfaat kepada umat, bangsa, dan negaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.